Movie One Eye Flashback agak ampas dari movie sebelum-sebelumnya, cuma menang di action, misterinya kurang, kasusnya biasa aja, nggak ada trik rumit. Begitulah beberapa ulasan fans yang kurang puas setelah menonton Detektif Conan movie ke-28, One Eye Flashback. Dan kali ini gue mau membedah tentang kasusnya yang ada di film ini secara full. Jadi ini akan full spoiler. Gue harap kalian yang belum nonton, tonton dulu filmnya, lalu kita diskusikan lagi di sini. Oke, selamat datang di Anane-chan, channel yang khusus membahas anime terutama Detektif Conan. Nah, sebelumnya gue sudah membuat ulasan tentang Sekigano Flashback hingga 10 part dan gue pikir akan selesai sampai di situ. Tapi ternyata setelah pekan ketiga movie ini diputar, gue sengaja mau lihat ulasan dari para fans yang sudah nonton dan gue sadar banyak banget sudut pandang yang berbeda terkait movie ini. Ya, secara keseluruhan gue cukup paham kenapa mereka bilang film tahun ini kurang memuaskan dan hanya sebagai pengisi waktu luang saja. Tidak lain dan tidak bukan, kebanyakan karena pemeran utama di movie ini bukan karakter favorit movie seperti Heiji, Kid, organisasi Hita maupun Conan itu sendiri. Bahkan Furuya yang muncul di poster pun hanya teleponan saja dengan Conan. Dan lagi pula pas awal-awal kampanye yang disorot adalah Kogoro tidak tidur. Jadi banyak dari penggemar yang mengharapkan porsi lebih untuk Kogoro Mori. Ya, gue sangat paham. Oleh karena itu gue akan bedah sedetail-detailnya. Jadi gue ingatkan lagi, ini akan mengandung full spoiler biar kalian paham. Dan sediakan minuman dan camilan karena video ini akan panjang. Baiklah, kita mulai. Pertama yang harus kalian tahu, movie ini dikhususkan untuk trio Nagano, bukan Kogoro Mori. Alasannya, Kogoro Mori ikut terlibat lantaran mantan rekannya di TMPD yaitu Wani mengajaknya bertemu untuk membicarakan kasus yang melibatkan dirinya dengan Kansuke. Nah, kasus apa itu? Kita sudah tahu karena diceritakan dengan jelas di movie-nya. Tapi awal terjadinya kasus di film itu lantaran ada isu revisi undang-undang tentang pembelaan saksi yang sudah lama tidak ditanggapi. Dalam hal ini, pemerintahan Jepang sedang mendapat tuntutan dari warganya untuk kembali membahas RUU tersebut karena dirasa lebih menguntungkan tersangka dibanding pihak korban. Itu pula yang dirasakan Bapak Funakubo yang putri tercintanya Maki mati bunuh diri. Sedangkan pelaku yang membuat anaknya bunuh diri itu, Takashi Wazizu, bisa bebas hanya karena menjadi saksi dengan memberikan informasi rekannya. Nah, masalahnya ada orang lain yang juga sangat tidak terima putusan hakim saat itu, yaitu tunangannya Maki yang merupakan pelaku utama di film ini. Dia ingin balas dendam dan memburu Takashi Wazizu, tersangka penyebab Maki bunuh diri yang bebas bersyarat, tapi malah kepergok Kansuke dan Kansuke ditembaknya. Oleh sebab itu, Biro Keamanan dan Kepolisian Metropolitan mengutus Wani untuk meninjau kembali kasus-kasus yang terlibat dengan isu RUU pembelaan saksi tersebut. Bukan RUU perampasan aset ya, ini RUU pembelaan saksi. Dan salah satunya kasus Takashi Wazizu dengan keluarga Funakubo. Nah, setelah Wani menyelidiki lebih dalam, dia menemukan berkas yang mengatakan bahwa Kogoro pernah menyelesaikan kasus bersama Kansuke, yang mana itu ada di episode Furin Kazan. Tanpa pikir panjang, Wani menelepon Kogoro untuk membicarakan lebih banyak tentang Kansuke dan kasusnya. Tapi di malam yang sama di Observatorium Nagano ada penyusup yang berusaha mencuri sesuatu dan datanglah Kansuke bersama Yui untuk meminta detail kejadiannya. Tapi sayangnya saksi tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang pelaku. Nah, kemudian kita melihat scene yang mana pertemuan antara Kogoro dan Wani tidak terjadi lantaran Wani keburu ditembak pelaku, dan karena itu Kogoro sangat marah dan bersikeras untuk ikut ke Nagano untuk menangkap pelaku. Tapi setiba di sana, kepolisian Nagano pun sedang menangani kasus dan dari sinilah mereka menganggap ini ada kaitannya dengan kasus masa lalu Kansuke. Jadi dari sini harusnya kalian paham kalau film ini memang bukan untuk Kogoro. Kogoro di sini hanya terlibat dan terpicu karena terbunuhnya mantan rekan kerjanya. Dan menurut gue, Kogoro mendapat porsi yang pas di movie ini. Nah, sekarang yang banyak dibicarakan yaitu mengenai Furuya. Dia muncul di poster bersama Kuroda. Tapi kenapa porsinya dia hanya teleponan dan memerintah Kazami di balik layar, padahal dia punya banyak waktu luang, dan Kuroda hanya untuk sidang saja. Sekilas gue membaca ini, gue setuju. Tapi ketika gue bedah kasusnya lagi, ya itu bukan clickbait atau tanpa maksud. Jelas itu ada maksud tertentu, karena seperti yang gue bilang tadi, kasus ini mengarah ke pemerintahan, terutama kepolisian dan Biro Keamanan Jepang. Jadi sangat wajar mereka berdua muncul di poster sebagai penanda ada masalah
masalah di pemerintahan Jepang. Nah, kalau untuk Furuya, kalian harusnya bisa mengembalikan ingatan kalian ke movie Zero the Enforcer. Di situ peran Rei juga di belakang, memerintah Kazami dan memberikan penyadap ke Conan. Hanya saja di film Zero the Enforcer, Rei beraksi di akhir movie karena ya kasusnya berkaitan langsung dengan dirinya. Tapi di film kali ini kasusnya melibatkan negara, jadi dia hanya cukup memantau dari belakang layar. Karena tugas Rei bukan di lapangan melainkan agen yang menyamar, dan yang di lapangan adalah Kazami. Tapi di saat Kazami memberikan penyadap ke Conan, Rei marah. Namun Kazami berdalih bahwa dia hanya mengikuti apa yang pernah Rei lakukan, yang mana itu merujuk pada film Zero the Enforcer. Untuk alasan Rei marah, gue udah jelaskan di ulasan sebelumnya. Tapi yang jelas Rei marah karena tidak mau Conan terlibat lebih dalam dengan urusan pemerintahan. Itulah alasan mengapa Rei terlihat sangat marah ketika Conan terus bertanya lebih dalam tentang kasus 8 tahun lalu, termasuk undang-undang pembelaan saksi. Dan di after credit kita juga diperlihatkan Rei yang menginterogasi pelaku dan memberi tawaran agar saat di persidangan pelaku tidak mengaku bahwa dirinya adalah bagian dari biro keamanan. Tapi pelaku menolak dan tetap ingin membocorkan rahasia Jepang ke dunia. Tapi lagi-lagi Amuro atau Rei Furuya balik mengancam agar pelaku tetap menuruti perintahnya. Nah, jika kalian ingat Zero the Enforcer, motif pelaku di movie itu yang merupakan jaksa adalah karena teman dekatnya di kejaksaan dikabarkan mati bunuh diri setelah diinterogasi oleh Rei, yang mana alasannya agar di persidangan tidak mengaku dari kejaksaan, meskipun pada kenyataannya hanya disembunyikan untuk mendapatkan win-win solution agar citra kejaksaan tetap positif di mata publik dan tersangka yang diinterogasi Rei tetap hidup. Tapi melihat momen itu dan momen interogasi di movie 28 Conan, Rei di sini lebih misterius, yang mana gue sampai teringat episode 1172 penomoran Jepang atau 1230 penomoran internasional. Kalian tonton saja pembahasan gue di video ini. Dengan kata lain, porsi Rei di movie ini bagi gue juga cukup pas, karena selain Rei adalah agen yang menyamar yang tugasnya di belakang layar, dia juga harus merahasiakan identitasnya dari organisasi hitam. Terlepas dari itu semua, itu juga kenapa agen Zero, Rikuo Hasebe, ikut turun tangan langsung, karena sudah lama pencurian data ini dilakukan, dan untuk mencegah rahasia negara bocor ke dunia, dia menyamar menjadi jaksa untuk dapat ikut menyelidiki langsung di lapangan. Nah, setelah membedah kasus yang pelik ini, gue jadi paham bahwa mengapa cerita ini dijadikan movie bukan episode spesial, karena konfliknya memang sangat rumit dan tidak perlu trik khusus untuk membuat cerita di movie ini menjadi daya tarik, karena keingintahuan Conan terhadap apa yang terjadi di Jepang saja sudah sangat menarik, dan sebagai petunjuk bahwa detektif Conan kedepannya bukan hanya berurusan dengan organisasi hitam, melainkan juga orang-orang di pemerintahan. Dan untuk actionnya, gue malah merasa kurang puas, hanya pas adegan tembak-tembakan yang membuat gue berkesan. Untuk motif pelaku memang terdengar receh karena cinta, tapi setelah dibedah bukan karena cinta semata, melainkan jiwa keadilan yang merasa dipermainkan oleh tempat dia bekerja, padahal dia bekerja di Badan Keamanan Negara. Dan yang paling gue sayangkan, musik tema openingnya, padahal aransemennya sudah sangat bagus, tapi audionya tidak menggelegar, yang harusnya dibuat merinding dan excited pas perkenalan Shinichi dan karakter siapa saja yang terlibat, tapi malah kecil, jadi kayak jomplang sekali. Nah, pas adegan kejar-kejaran dengan pelaku mendekati ending, itu malah bagus audionya dan cukup menggelegar, walaupun agak kurang matching. Harusnya dibuat dua versi aransemen musik temanya untuk intro dan untuk kejar-kejaran seperti di movie 26. Sejauh ini gue cukup puas dan gue kasih rating 9 dari 10, bukan karena gue fans Conan semata, tapi karena gue bedah semua aspek yang mengganggu dan gue cukup paham mengenai alur ceritanya dan apa yang ingin disampaikan. Dan gue salut dengan sutradara Katsuya Shigehara dan penulis naskah Takeharu Sakurai yang begitu klop dan tahu betul bagaimana gaya penulisan Gosho Aoyama. Dan nilai plusnya, mereka tidak mengangkat karakter favorit di movie ini seperti Heiji, Kid, organisasi hitam, bahkan Conan itu sendiri, melainkan membuat cerita yang lebih segar. Jadi gue tidak bisa membandingkan lebih dalam dengan film-film sebelumnya, karena ini film yang sangat berbeda bagi gue. Nah, mungkin itu saja dari gue. Kurang dan lebihnya kita diskusikan di kolom komentar.